وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini, hari Senin, hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari di mana amal diangkat dan kemudian dosa-dosa diampuni kecuali mereka yang bermusuhan. Maka berdasarkan masukan jangan bermusuhan di hari Senin dan Kamis. Alhamdulillah kita ganti kitab. Ini kitabnya sebenarnya kitab buat anak-anak, tapi nggak apa-apa. Artinya dengan kita membaca kitab ini, harapannya kita dapat pengetahuan pentingnya mengajarkan agama kepada anak-anak dengan kitab-kitab yang sesuai. Kitabnya judulnya adalah Adab Terhadap. Ini tidak ngomongin hukum fikihnya, tapi adabnya. Kalau dari judulnya, adik-adik, adik Angga, adik Eko, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki akhlak. Ini jelas. Jadi seorang Muslim itu harus punya adab. Adab itu bisa dibahasakan juga etika, sopan santun. Apalagi kita orang ngaji, kalau kita kemudian nggak beradab itu, orang tuh nggak akan melihat kitanya, tapi ngajinya. Ngaji nih gitu. Sebenarnya tempat ngaji kita tuh nggak ada masalah gitu. Yang salah tuh orangnya aja nih. Ya sama kayak kaum muslimin yang istilahnya berjenggot atau berjilbab, bahkan mungkin bercadar, itu harus lebih memaksa dirinya untuk beradab dengan baik daripada kaum muslimin umumnya. Kenapa? Karena nanti kalau dia melakukan hal-hal yang tercela, ya tentu yang terbaik adalah motivasinya adalah karena Allah. Tapi itu adalah urusan hati, kita nggak tahu. Tapi paling nggak dengan kita memakai atribut keislaman, jenggot, jilbab, cadar, gitu kan, celana cingkrang, maka orang akan melihat. Nanti tidak melihat kesalahan personalnya, tapi yang dilihat adalah atributnya. Ya, jadi ada suami istri, ya, yang dia nipu, suaminya berjenggot, istrinya bercadar. Itu nggak dilihat orangnya, dilihat jenggot dan cadarnya. Emang kelihatan jenggot dan cadarnya gitu. Kira, oh kesimpulannya akhirnya gitu. Oh ternyata orang jenggot dan sama cadar tukang nipu. Akhirnya yang baru mau pakai jenggot atau baru mau bercadar rasido cancel. Makanya eh, apa namanya yang harus kita pahami adalah jangan sampai kemudian ketika kita sudah istiqomah atau kita sudah berusaha istiqomah untuk menggunakan pengenal-pengenal sunnah dan kita justru jauh dari adab. Islam mengajarkan kita akhlak dan adab yang mulia. Jadi seolah-olah dibedakan, yaitu sudah akhlak di adab itu. Bahkan pada hewan kurban sekalipun ada adab-adabnya loh. Begitu adik Angga, adik Eko, adik Fajar. Maka sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Marra Rasulullah SAW ala rajulin wadi'in rijlahu ala safhati syakin." Nabi SAW pernah melewati seorang yang meletakkan kakinya di atas badan samping seekor kambing. Wahwa yahuddu syarfatahu, sambil ngungkal pisaunya, menajamkan pisaunya. Wahia talhadu ilaihi bi basriha, sedang kambing itu melihat si pisau itu sedang diasap. Qala, Nabi bersabda, afala qabla hada, kenapa engkau nggak melakukan menajamkan pisaumu sebelum ini? Autor itu antumitaha mautataini, atau kamu pengen membunuhnya dua kali, matikannya dua kali. Jadi Nabi itu sampai kasihan sama kambing ini, itu sampai seperti itu menjaga paksa.
bayangan kamu akhlak Nabi kita Muhammad SAW itu sebaik apa gitu loh, selembut apa gitu kan. Ketika sama kambing aja beliau kasihan gitu. Makanya saya sampaikan di beberapa kajian itu, orang-orang dewasa yang menjadi psikopat, dewasa nih dari umur-umur 17 ke atas, jadi psikopat itu kalau dirunut itu kadang itu sejak kecil itu dia sudah biasa menganiaya hewan. Wah, apapun, entah kucing, entah tikus, entah jangkrik dipreteli kakinya, entah kucing dikebuki, diguyur air, entah tikus dipecel-pecel, yang nggak ada tujuan apapun gitu. Nah itu hal-hal seperti itu tuh akhirnya mewariskan sifat-sifat kejam gitu. Makanya ya Allah beberapa waktu ini belum lama semingguan ini atau ya semingguan lah ada dua kasus wanita, satu dimasukkan koper mati udah, yang satu suami bunuh istrinya dipecel-pecel dan dipecel-pecel masukin karung ditawarin ke tetangganya, Pak mau nggak dagingnya si Yanti ini, mau nggak, istrinya sebenarnya Yanti kayak ini luar biasa mengerikan nih. Makanya Nabi SAW mengingatkan para wanita kalau nyari suami gitu kan, itu tidak jahat, tidak ja'akum mantar nanti kita wahulukoh, kalau datang orang yang kamu ridho agama dan akhlaknya, jadi nggak cuma agama tok, akhlak. Wazawijuhu, maka nikahkan dengan anakmu, illam takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau enggak, maka akan jadi fitnah yang besar atau kerusakan yang besar juga. Atau kamu. Kenapa kok seorang wanita ini diminta untuk mencari laki-laki yang berakhlak baik? Ya, dijelaskan oleh sebagian ulama. Yang pertama, ketika dia bisa mencintai, maka dia akan mencintai sepenuh. Yang kedua, kalau dia nggak bisa mencintai, maka paling nggak dia tidak akan menganiaya. Apalagi sampai, insya Allah. Makanya ini perlu diperhatikan ya. Dan dimulai dari sini, kelihatan nanti pada beleh kambingnya ngawur gitu, oh gitu berarti akhlak. Allah Ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dan dianjurkan untuk tidak menajamkan pisau di hadapan hewan sembelihan, tidak pula menyembelih hewan di depan yang lainnya, dan tidak boleh menyeretnya ke tempat penyembelihannya di depan. Jadi ini perlakuan aniaya semuanya. Ngasah pisau di depannya nggak boleh, pas beleh dilihat yang lainnya nggak boleh, terus hewannya diseret di tempat penyembelihan di depan yang lainnya juga nggak boleh. Jadi habis disembelih itu loh, diseret dilihat kambing-kambing yang lain nggak boleh. Walaupun kambing itu mungkin nggak bisa bilang, wah ini ngeri, aku takut, cuman mbak-mbak, tapi inilah adab kita sebagai seorang muslim, bahkan kepada binatang kita diperintahkan seperti itu. Makanya kalau kemudian ada orang Islam yang sedikit-sedikit ngomongnya kafir, kafir ke orang lain gitu kan, maka ini kita bertanya gitu loh, kamu tuh belajarnya di mana gitu? Ngaji apa gitu, kok kamu tiba-tiba jadi orang yang ekstrim keras, orang lain makan roti kamu malah makan besi kali gitu kan, orang lain apa namanya bikin kopi kamu malah mungkin yang kamu bikin kopi bukan kopi tapi semen atos keras ya, sampai orang tuanya dikafirkan katanya nggak, karena nggak berbaiat sama imamnya gitu. Ini sebuah kondisi yang harusnya kita tuh punya alarm kalau ada kelompok-kelompok kayak gitu dan kamu masuk di situ, kamu harus punya alarm, ini kelompok nggak bener gitu loh. Walaupun mungkin orang tua kita Islamnya belum sempurna, nggak layak kemudian kita kafirkan karena nggak satu kelompok dengan kita, karena nggak berbaiat dengan imam kita. Ini belum ngomongin hukum baiat dengan imam-imaman dan imam-imam rasto ini. Ya, maka yang harus kita pahami, Islam itu mewariskan akhlak yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kita justru menunjukkan sebaliknya. Walaupun tampangnya seorang muslim ketika berjenggot, berjambang itu ketok serem, maka akhlak seorang muslim itu akan menjadikan dia bersikap yang baik. Sehingga walaupun ketoknya wongnya keras, berjenggot, berjambang, celana cingkrang gitu kan, kayaknya ya. Tapi ternyata diajak ngobrol bisa, murah senyum, ringan tangan, lo itu yang benar itu. Jangan dibalik, rajinggoten gitu kan. Orangnya ketok biasa, tapi begitu ngomong salah, kafir gue. Ada orang kayak gitu, luar biasa, ngeri. Saya dulu pernah ngajak dakwah model-model kayak gitu tuh.
Mas, di masjid sana, di kampung sana itu butuh guru ngaji, bantu saya yuk gitu. Kata dia, nggak mau aku orangnya udah tersinggung. Nah, terus dia maksudnya, nanti nek warga kampung sana nyinggung saya, nanti saya mesti lari pulang ngambil pedang gitu. Lah gue iki meh ngopo ya gitu. Ya sampai bingung sama orang-orang kayak gitu. Ya, makanya hati-hati. Orang-orang kayak gitu tuh banyak berkeliaran, gitu. Dan sama pemerintah kita kurang di maintenance dengan baik sehingga bisa jadi nanti kamu bersinggungan dengan mereka. Hati-hati, hati-hati. Kalau bisa nggak usah bergaul sama mereka. Dari hadis tadi kita bisa mengambil pelajaran satu, wajibnya berbuat baik kepada binatang sembelihan dan membuatnya nyaman sebelum disembelih. Dinyamankan, dilus-lus, gitu kan? Ya, dengan cara yang baik. Kalau sapi ya diikat dengan baik dan dipegangi. Begitu sudah selesai disembelih, jangan langsung dibuang, dilempar, dipegang pelan-pelan. Pastikan pas minggirkan, nggak dilihat sama yang hidup. Kemudian yang kedua, tidak boleh menanamkan busuk di hadapan hewan sembelihan. Boleh ya, diasah di depannya, enggak. Minggir dulu. Yang ketiga, tidak boleh menyembelih atau menyeret seekor hewan ke tempat penyembelihan dan disaksikan oleh hewan lain. Enggak boleh diseret pada orang hewan-hewan. Yang keempat, sifat kasih Rasulullah SAW yang sangat besar, demikianlah yang dikatakan oleh umat. Ini tadi tidak bilang. Sama binatang aja Nabi sedemikian sayang, apalagi sama umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu raufur rahim, sangat sangat rasa kasih sayang itu sangat besar kepada kaum muslimin. Ya. Yang kelima, keistimewaan dan kesempurnaan ajaran Islam serta ketinggian dan keluhuran akhlak yang diajarkan. Ya, makanya Nabi SAW itu nggak pernah ada yang bisa mengungguli kehebatan akhlaknya, keadilannya, kejujurannya, kelembutannya, kebaikannya, sampai Nabi SAW mengatakan khairukum li ahlikum, orang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik di antara keluarga kamu, wa anna khairu li ahli, dan aku orang yang terbaik di keluargaku. Jadi kalau kamu punya keluarga itu nggak harus, oh aku kan belum punya istri, belum punya suami, berarti belum punya keluarga. Bukan. Kalau kamu masih punya bapak, punya ibu di rumah, ya itu keluarga juga. Maka begitu kamu kemudian masih mendapati orang tuamu, kamu nggak bisa berbuat baik, nggak bisa bersikap baik, nggak punya sopan santun gitu kan. Nah, maka ya berarti kamu nggak tahu kalau contoh nabimu nggak pernah nyontohkan kayak begitu. Nah, makanya harus kita pahami, kita harus berusaha belajar ya. Susah memang, apalagi kita punya orang tua yang mungkin pernah berbuat salah sama kita, susah. Tapi harus diusahakan. Sebagaimana orang tua kita nggak pernah capek ketika kita kemudian berbuat aniaya pada mereka dari kecil sampai gede. Saya selalu mikir kayak gitu. Oh, ibu saya mungkin atau bapak saya mungkin bikin saya nggak nyaman gitu tentang perkataan beliau misal gitu kan. Tapi saya terus mikir gitu loh. Dari kecil kita usahain, sudah sabar aja. Makanya Nabi SAW pernah ditanya tentang orang tua nyebelin nih. Apa Nabi SAW ditanya wa indolamahu. Apakah tetap harus berbakti ketika mereka juga berbuat dolim? Kata Nabi wa indolam. Walaupun mereka berbuat dolim. Ya, jadi jangan pernah membalas kedoliman orang tua, karena apa yang sudah mereka perbuat itu nggak pantas untuk kemudian kita balas dengan perlakuan dolim, walaupun mungkin saat ini mereka berbuat yang tepat untuk kita sesuai dengan persepsi kita. Ya maka apalagi kalau orang tuanya udah bener anaknya yang salah kan juga gitu. Anak jemurusi konsolat ogah malah kamu ngamuk orang tua diajar gitu kan. Ini justru anak salah kalau kayak gitu. Maka dalam konteks orang tua kita kalau udah benar ya dia tambah benar, kita yang tambah salah. Tapi kalau orang tua kita salah aja pun ketika kita mau me, apa namanya memperbaiki mereka, kita pun juga harus berpikir gitu loh, apakah sudah benar kita, termasuk caranya. Terkadang omongan benar pun kalau disampaikan dengan cara yang salah pun juga jadi nggak bisa diterima. Maka Nabi SAW pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diberikan arah tentang cara menyampaikan, wa in kunta fadun golidun kolbi lan fadu min haulik gitu. Sekiranya kamu bersikap kasar kepada mereka, para orang-orang yang kamu dakwai, manfaat domin holik, maka mereka akan kabur gitu. Dan kita yakin omongan Nabi SAW itu pasti omongan yang benar, ya, qaulul haq gitu.
urida bihal haq, yang memang diinginkan disampaikan adalah benar dan disampaikan ya benar. As-shadiqul masduq, orang yang ngomong selalu jujur dan konten omongannya juga selalu jujur gitu, benar gitu. Tapi kalau caranya salah ya nggak akan nyampe ya. Makanya dakwah itu perlu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, perlu dengan cara hikmah. Kalau emang orangnya ini senangnya dikasih hadiah dulu, kasih hadiah dulu. Tahadu tahabu. Kasih hadiah timbul cinta, nah baru kasih tahu. Jangan langsung tes tes tes. Wallahu taala alam.